Ya, puji Tuhan, Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mulai kembali ibadah kita pada minggu ini dan kita akan awali di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh ada dalam keadaan yang luar biasa baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sekarang waktunya kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dimanapun kami berada pada saat hari ini, biar firman-Mu sendiri yang menjadi jawaban dan kekuatan bagi kami. Urapi juga hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi berkat, sehingga setiap kami yang mendengar pada pagi, siang, ataupun sore hari ini, kami boleh dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh bertemu kembali. Walaupun mungkin bukan bertatap muka, tapi kita ada di dalam rumah tangga kita, keluarga kita sedang duduk sama-sama. Kita tidak beribadah di gereja, tapi kita beribadah di rumah. Karena gereja berbicara bukan mengenai bangunan, tapi mengenai diri kita sendiri di dalam Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gak kerasa sudah hampir 2 bulan kita jalanin hal ini. Gak kerasa bahwa virus yang begitu kecil, yang gak kelihatan oleh kasat mata, bisa mempengaruhi begitu besar bagi seluruh dunia. Dan itu berdampak bagi saudara dan saya. Masalahnya adalah sekarang begini, bukan pertanyaan lagi, berapa lama lagi sih ya ini berlangsung? Sampai kapan sih si corona pulang kampung? Tapi hari ini kita mau belajar untuk berkata begini, Tuhan, yang saya butuhkan hari-hari ini adalah kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan untuk bisa bertahan di tengah-tengah pandemi yang sedang menimpa seluruh dunia. Kekuatan, karena saya tahu di dalam kekuatan saya di dalam Tuhan, pengharapan itu gak pernah ada sia-sia. Karena itu jemaat Tuhan, bagaimana caranya untuk kita memperoleh kekuatan di tengah-tengah hal-hal yang sulit yang sedang menimpa kita? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi ini, dan siang dan sore hari ini. Yang pertama, saudaraku, jangan pernah anggap enteng doa. Kenapa saya katakan jangan anggap enteng doa? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan ini begitu singkat, tapi firman Tuhan ini berbicara buat saudara dan saya. Dan firman Tuhan ini berkata begini. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Apa arti sebuah doa bagi kita? Banyak orang berkata begini, oh doa itu sebuah formula. Artinya, doa itu berbicara mengenai kata-kata yang mesti disusun dari awal sampai akhir. Dimulai dengan perkataan terima kasih mungkin, ucapan syukur mungkin, permohonan mungkin, pokoknya diakhiri dengan amin, itu namanya doa. Atau mungkin orang berkata, oh doa itu namanya sikap tubuh. Kalau kita udah lipat tangan, tutup mata, itu namanya kita doa. Saudaraku, apakah artinya doa? Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan begini, Guru, ajarkan kami dong untuk berdoa. Yesus gak berkata kepada murid-murid, nak, kalau berdoa, nih ya formulanya nih, kamu harus duduk, matanya ditutup, kemudian kamu doa. Tapi Tuhan katakan begini, doa dimulai dengan Bapa kami yang di surga. Apa yang Tuhan Yesus sedang ajarkan bagi murid-murid, Tuhan juga sedang katakan buat saudara dan saya. Doa bicara mengenai hubungan. Karena itulah doa yang diajarkan Tuhan Yesus dibuka dengan perkataan Bapa kami yang di surga. Doa berbicara mengenai hubungan antara anak dengan orang tua. Doa berbicara mengenai hubungan kasih antara kita dengan Bapa surgawi kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Swindoll pernah mengatakan hal demikian. Lebih baik hati tanpa kata daripada kata tanpa hati. Lebih baik datang sama Tuhan dengan hati walaupun mungkin kita nggak ngomong apa-apa. Daripada kita banyak ngomong tapi hati kita jauh daripada Allah. Karena itu doa berbicara mengenai hubungan. Bagaimana hubungan saudara dan saya? Itu ditentukan dengan bagaimana intensitas doa kita kepada Allah. Dan saudaraku, doa itu juga bukan berbicara mengenai formula buat menangkal masalah. Ada banyak orang Kristen berpikir begini. Kan saya udah doa. Berarti saya nggak boleh punya masalah dong. Kan saya udah doa. Berarti
hidup saya harusnya lurus-lurus saja dong. Nggak akan ada kenapa-kenapa dong. Saudaraku, doa itu bukan formular untuk menangkal masalah. Kalau doa itu formula untuk menangkal masalah, Daniel nggak akan masuk ke lubang singa. Kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-11, Alkitab katakan pada waktu Daniel mendengar perintah raja yang mengatakan nggak boleh selama 1 bulan ini orang-orang mengucapkan permohonan kepada siapapun selain kepada raja. Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu sudah dibuat. Surat perintah yang mengatakan kalau aja ada yang berani melanggar, dia akan hukumannya adalah goa singa. Alkitab bilang sedemi didengar Daniel, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Oh, Daniel berdoa 1 hari 3 kali dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi Daniel gak lepas daripada yang namanya lubang singa. Saudaraku, apa artinya doa? Doa membuat kita siap pada waktu masalah, persoalan, pergumulan datang. Doa yang membuat hati Daniel siap. Walaupun dia harus masuk ke goa singa, hatinya ada di dalam damai sejahtera Allah. Karena dia tahu hidup matinya bukan ditentukan oleh singa. Hidup matinya ditentukan oleh Allah yang memegang kendali atas hidupnya. Hari ini jemaat, sudahkah doa juga menjadi satu kerinduan di dalam hati kita, satu hubungan di dalam kehidupan kita? Doa bukan supaya terhindar dari masalah, tetapi waktu kita berdoa, justru hati kita dipersiapkan. Masalah, persoalan, pergumulan boleh datang, tetapi saat kita berdoa, maka kita tahu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan daripada Allah memampukan kita melewati setiap pergumulan yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Hal yang kedua, apa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa bertahan pada masa-masa pandemi seperti ini? Hal yang kedua, saudaraku, kita harus belajar untuk memahami kebenaran firman Allah. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Mereka baca Alkitab, tapi sayang sekali dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka kurang memahami kebenaran firman yang ada dan tertulis di dalam Alkitab. Sehingga pada waktu mereka berkata, "Oh, saya orang Kristen, saya percaya firman Tuhan." Pada waktu saya melangkah di dalam iman, benar. Tapi orang yang memahami firman Tuhan, dia mengerti bahwa iman bukan kekuatan magis untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Berapa banyak orang Kristen yang berkata begini, "Oh, saya beriman, pokoknya klaim aja dalam nama Yesus. Klaim aja itu rumah milik saya. Klaim aja itu mobil milik saya." Saudaraku, iman bukan seperti itu. Iman bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi iman adalah percaya bahwa Allah mengasihi kita. Iman adalah percaya bahwa Allah pasti akan menguatkan kita. Bahkan pada waktu kita menghadapi dan melewati masa-masa sukar sekalipun, iman adalah percaya bahwa Tuhan Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang memegang kita dan memampukan kita melewati jalan yang ada di depan kita. Saudara, Daud dalam Mazmurnya yang terkenal, Mazmur pasal 23. Di dalam ayat yang keempat, Daud berkata begini. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan begini. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 23, dari ayat pertama, Daud mengakui Allah sebagai gembala dalam hidupnya, yang mengatur seluruh kehidupannya. Dan Daud katakan betapa luar biasanya hidup bersama dengan Tuhan. Itu adalah iman. Betapa luar biasanya berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah iman. Betapa luar biasanya mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu adalah iman. Tetapi Daud katakan di dalam ayat yang keempat, "Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman." Itu adalah iman. Iman yang mengatakan, "Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bukan cuma karena hal-hal yang baik yang sudah terjadi dalam hidupku, kenyamanan-kenyamanan aku terima, tapi pada waktu hari ini aku hadapi. Toko terpaksa harus tutup, karena mal-mal semua tutup sebab pandemi.
Orang-orang yang selama ini kerja, mereka kembali dirumahkan. Karyawan-karyawan yang sekarang ini masih ada di kantor, mereka boleh kerja, tapi mungkin gaji mereka dipotong setengah, mereka nggak dapat gaji yang utuh. Iman berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Allah mengasihiku. Bahkan waktu lewati lembah kekelaman seperti ini pun, hati ini tetap percaya bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Itu adalah iman. Bukan memaksa Tuhan, tetapi berserah kepada apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Iman itu adalah percaya bahwa Tuhan punya tujuan. Di balik semua yang sedang terjadi, Tuhan punya tujuan. Saudaraku, kita nggak pernah berpikir bahwa pada akhirnya kita nggak bisa berkumpul di sebuah gereja untuk kumpul bareng-bareng setiap hari Minggu. Beribadah bersama-sama. Dulu orang berkata begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang orang berkata, bersatu nggak aman, bercerai lebih aman. Kenapa? Karena ada social distancing. Nggak boleh lagi kumpul bareng-bareng rame-rame. Dan dalam hal seperti ini, saudaraku, sadar atau tidak sadar, bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sekarang saudara coba lihat dalam hidup saudara. Coba lihat keluarga saudara. Selama ini kita kebaktian. Orang tua kebaktian pagi. Anak kebaktian jam 11. Kadang-kadang istri ibadahnya pagi jam 6. Suami jam 8. Jarang bisa kumpul bareng duduk berdua untuk ibadah. Tapi justru lewat pandemi ini, kita kumpul sama-sama satu keluarga. Bahas firman sama-sama, ibadah sama-sama. Saudaraku, bukankah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita? Iman itu bicara, Tuhan, saya percaya. Saya tidak mengharapkan pandemi ini berlangsung lama. Tapi saya percaya dalam iman saya sama Tuhan, bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan, Tuhan punya tujuan. Dan itu mendatangkan kebaikan. Lewat pandemi inilah saya diajar untuk menghargai betapa berharganya sebuah mesbah keluarga. Betapa kita makin dikuatkan satu dengan yang lain. Orang tua yang selama ini sibuk, pergi pagi pulang malam. Anak-anak saja diasuh oleh oma, oleh opa, oleh mbak. Hari-hari ini kita kumpul bareng-bareng. Dari pagi sampai malam, kenapa? Karena papa-papa kerja di rumah. Mama-mama nggak bisa ngomong lagi, betul? Semuanya kumpul di rumah. Anak-anak nggak ke sekolah, belajar dari rumah. Bukankah ini adalah waktu-waktu yang harus kita nikmati di dalam Tuhan? Ini yang membuat kita bisa bertahan. Ada kekuatan, kenapa? Iman kita sama Tuhan. Karena kita percaya, bahkan di dalam pandemi yang orang katakan begitu banyak kerugian, begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan lewat pandemi. Tapi bagi anak-anak Tuhan, dalam iman dia bisa berkata, Tuhan, aku tahu Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Sebab justru lewat pandemi inilah kita makin disatukan, makin dieratkan, dan kita makin mengerti. Gereja bicara bukan bangunan, tapi gereja berbicara mengenai saudara, saya di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, kemarin teman saya heboh satu keluarga. Karena sebelum dengan acara lockdown seperti ini, kita bahas firman itu di gereja, kemudian di gerejanya dia ada worship leader, ada singer, kemudian pendeta khotbah direkam seperti ini. Saudaraku, pada waktu selesai semua, 2 hari kemudian dengar berita salah satu pengurus meninggal mendadak. Bener rumor mulai beredar, wah jangan-jangan karena corona. Kemudian nanya, jangan-jangan bener corona ya, ini begini. Saudaraku, gejalanya mungkin corona. Walaupun terakhir diselidiki ternyata dia jantung, bukan karena corona. Saudara, tapi itu udah merebak. Kan teman saya, anaknya 2. Ada di situ, sama-sama. Bila teman saya mulai tanya sama anak-anaknya, terus gimana? Waduh, saya udah gini lagi tanya sama anaknya, kamu tadi salaman gak? Begini gak? Dia bilang, iya, saya begini. Dan kekhawatiran itu muncul satu keluarga. Satu hal yang saya lihat,
Teman saya langsung ngumpulin anak-anak. Dan dia bilang gini, Cece, Dede, kita lihat seperti gini. Seandainya benar ini corona, COVID. Seandainya benar kita kemudian tertular. Seandainya. Kalian siap gak? Dan dua anak ini masih remaja. Mereka lihat mamanya dan mereka bilang, siap Ma. Seandainya kalian kena, kemudian tanda kutip Tuhan bawa kalian pulang, nggak ketolong, entah papi, entah mami, entah kalian, ada yang meninggal, kalian kecewa nggak? Dan mereka bilang apa? Mami, kita siap, kita nggak akan kecewa sama Tuhan untuk apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan. Dan maminya bilang, oke, kalau itu semua cukup, berarti semua beres, nggak akan ada yang nyalain Tuhan, karena semua percaya dalam iman kita sama Tuhan, Tuhan gak pernah rancangkan kecelakaan. Dan pagi, siang, dan sore hari ini, jemaat Tuhan, mari kita belajar miliki iman yang benar di dalam Tuhan. Iman yang berkata, Tuhan, apapun yang terjadi aku tahu, Tuhan selalu baik bagi hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Engkau rancangkan yang terindah bagi hidupku. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa bertahan di dalam masa-masa pandemi ini? Yang pertama, jangan pernah anggap enteng doa. Sebab doa berbicara mengenai hubungan kita, karena kita mengenal Dia adalah Bapa Surgawi yang luar biasa mengasihi kita. Yang kedua, kita mengenal firman Allah dengan benar. Iman kita bertumbuh dengan benar. Kita bukan lagi maksa Tuhan, tetapi kita belajar untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, semua baik bagi kita. Iman kita berkata, Dia Tuhan, Dia yang berdaulat, Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya untuk bisa bertahan di tengah-tengah segala situasi yang hari-hari ini sedang melanda kehidupan semua manusia. Yang ketiga, fokus hidup kita itu kemana, saudara? Sebab pandangan kita akan menentukan arah dan reaksi hidup kita. Di mana fokus kita? Saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-16, ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Saudaraku, di dalam kehidupannya ada banyak hal yang dia alami. Bukan cuma masalah-masalah kesenangan, enggak, dia alami juga pengkhianatan. Dia alami yang namanya dia harus dikejar-kejar tanpa dia tahu dia salahnya apa. Dia alami rasa terjepit. Tapi luar biasanya Daud katakan begini. Aku senantiasa memandang Tuhan. Hari ini apa yang kita lihat? Mungkin tiap hari yang kita lihat cuman koran. Aduh, corona udah berapa banyak ya? Masya ampun. Ini kok kayaknya tambah naik cepet amat sih. Waduh, tetangga katanya ada yang tersangka nih beginian. Yang kita lihat itu cuma seperti itu doang. Yang membuat hati kita kemudian mulai berkata, hidupku kayaknya takut banget ya. Apa-apa jadi takut banget ya. Tapi hari ini Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Apa yang membuat kita bisa bertahan adalah waktu hidup kita fokusnya hanya Tuhan. Kalau kita fokus sama hidup kita saja, kita akan berkata begini, aduh Tuhan, terus gimana dong? Udah gak bisa kemana-mana lagi, aduh gimana dong? Gaji udah tinggal segini, aduh gimana dong? Mesti usaha gimana lagi? Ini kena PHK, ini begini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi putus asa. Tapi Daud mengajarkan buat saudara dan saya lewat firman Tuhan. Aku senantiasa memandang Tuhan. Alkitab katakan Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saudaraku, pandang Yesus. Masalah memang ada. Pergumulan memang ada. Tapi pada waktu kita memandang Yesus, hati ini bisa bersyukur. Bisa bersyukur untuk apa yang kita punya. Dulu kita bisa makan di restoran. Segala macam makanan, capcay, poyongai, barongsai, segala macam. Hari ini, kita makan made in rumah sendiri. Makan apa? Orang tua, mama papa ke orang bisa masak. Ya udah, makannya ala apa? Bukan ala karte, ala kadarnya. Amin, saudara. Kita makan, tapi waktu mata kita memandang kepada Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ada makanan di rumah, terima kasih. Saya mau tidur, terima kasih. Masih ada atap di rumah saya. Sehingga waktu saya meringkan kepala saya, lihat ke atas, saya nggak ngeliat bintang banyak.
Saya lihat atap rumah saya dan saya tahu saya masih ada di dalam rumah. Saya masih ada dalam keluarga. Fokus pada Tuhan. Waktu kita fokus pada Tuhan, maka kita percaya masalah boleh datang, persoalan pergumulan boleh datang, tapi orang yang berfokus kepada Tuhan, dia yang akan keluar sebagai pemenang. Pergumulan hari-hari ini ada, kita nggak pernah tahu. Orang berkata lockdown sampai bulan Mei ini. Ada yang berkata lagi diperpanjang. Kemudian ada lagi yang berkata, wah kemungkinan bisa lama karena ini katanya akan muncul lagi yang begini. Kalau lihat sekitar bisa menimbulkan kebimbangan. Tapi pada hari ini kita mau belajar jemaat. Mari fokus pada Tuhan. Fokus pada kebaikan Tuhan. Fokus pada kasih Tuhan. Percaya. Alkitab katakan dengan jelas, Dia berdiri di sebelah kanan kita. Dia ada dalam hidup saudara. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu beras yang ada dalam rumah tangga saudara. Dia tahu semuanya. Fokus pada kebaikan Tuhan dan percaya. Bersama dengan Tuhan, kita akan lewati semua ini. Dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa saudara. Biar firman yang kami dengar pada hari ini menguatkan kami kembali Tuhan. Kami belajar memiliki iman yang benar di dalam Allah. Iman yang mengatakan Tuhan apapun yang terjadi kami tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Iman yang berkata Tuhan kami yakin bahkan lewat pandemi ini Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami mengucap syukur kami bisa menghampiri Engkau di dalam doa kami. Karena Engkau adalah Bapa kami. Dan Engkau yang berjanji bahkan sehelai rambut kami gak pernah jatuh tanpa seizinnya Allah. Berarti Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan tahu apa yang sekarang ini sedang kami butuhkan. Tuhan tahu apa yang sekarang ini sedang umat-Mu butuhkan. Mungkin pekerjaan yang lain. Mungkin ekonomi sedang terpuruk. Mungkin keadaan rumah tangga. Tapi kami mengucap syukur selama kami memandang kepada Tuhan. Kami tahu di sana ada jalan keluar. Di sana ada pengharapan. Membuat hati kami bisa bersuka cita. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak berubah. Hamba berhenti berbicara. Tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Melangkah sepanjang hari-hari ke depan. Karena kami percaya satu hal. Tidak pernah masalah melampaui kekuatan kami. Karena ada Tuhan yang menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Turun atas kehidupan-Mu dan rumah tangga-Mu. Kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Mengikat setiap kita di dalam Allah. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Memberikan kepada kita kekuatan setiap hari. Melangkah dalam ucapan syukur dan iman. Bahwa Dia Allah pasti pelihara kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya kita berkata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.